السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai ajaran dan sunnah, junjunan dan pemimpin kita, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa-peristiwa kerendahan hati dan ketundukan hamba beliau yang sejati, serta nasihat kepada jemaat kita untuk mengadopsi kerendahan hati dan ketundukan ini, melihat standar tinggi kerendahan hati beliau. Ilham. Pada tanggal 18 Maret tahun 1907, beliau alaihissalam menerima ilham yang berbunyi, cara-cara kerendahan hatimu menyenangkannya. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda di suatu tempat, telah disingkapkan kepada hamba yang lemah ini bahwa hamba dari sisi kefakiran, kerendahan hati, ketawakalan, pengorbanan, ayat-ayat, dan cahaya-cahaya merupakan contoh kehidupan pertama Al-Masih, dan watak hamba yang lemah ini dan watak Al-Masih sangat mirip satu sama lain, seolah-olah dua bagian dari satu substansi atau dua buah dari satu pohon yang sama. Kesatuan ini adalah kesatuan dalam arti yang sebenarnya, yaitu kesatuan yang serupa, sehingga dalam pandangan kashfi atau spiritual, perbedaannya sangat halus, dan juga secara lahiriah terdapat kesamaan, yaitu bahwa Al-Masih adalah pengikut dan pelayan agama dari seorang nabi yang sempurna dan agung, yaitu Musa, dan Injilnya adalah cabang dari Taurat. Dan hamba yang lemah ini juga termasuk di antara para pelayan yang paling rendah dari nabi yang mulia itu, yang merupakan Sayyidur Rasul, yakni pemimpin para rasul dan mahkota semua rasul. Suatu kali, seseorang mengajukan permohonan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan mengatakan bahwa Huzur telah mengerahkan banyak usaha dalam menulis buku Hakikatul Wahyi, yaitu kitab yang ditulis pada masa akhir kehidupan beliau alaihissalam, dan dengan membacanya berulang kali. Dan inilah sebabnya mengapa kesehatan Huzur berulang kali menjadi lemah. Dikatakan bahwa sekarang Huzur hendaklah beristirahat total selama beberapa hari dan meninggalkan sama sekali pekerjaan membaca dan menulis. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjawab, apalah usaha kami? Kami merasa malu ketika memandang kepada kerja keras para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa bagaimana dengan penuh kerelaan mereka menyerahkan kepala mereka untuk dipenggal di jalan Allah. Di suatu tempat, beliau alaihissalam bersabda, orang-orang yang kurang pemahaman mengajukan keberatan bahwa saya membesar-besarkan kedudukan saya sendiri, yakni bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam sedang membesar-besarkan kedudukannya sendiri. Beliau alaihissalam bersabda bahwa saya bersumpah demi Allah Ta'ala bahwa dalam tabiat dan fitrat saya sama sekali tidak ada hal seperti ini, bahwa saya mendapati diri saya menginginkan pujian dan saya merasa senang dengan pernyataan kemuliaan saya. Saya selalu menyukai kehidupan yang penuh kerendahan hati dan tidak dikenal. Tetapi ini di luar kendali dan kemampuan saya, bahwa Allah Ta'ala sendiri telah mengeluarkan saya. Dan sebanyak apapun pujian dan kemuliaan saya yang telah Dia nyatakan, yakni Allah Ta'ala nyatakan dalam kalamnya yang telah diturunkan kepada saya, beliau alaihissalam bersabda bahwa semua pujian dan seluruh kemuliaan ini adalah milik Hadrat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semata, mengenai ajaran Islam tentang kerendahan hati dan kesederhanaan, sebagaimana tertulis bahwa pada tanggal 22 Oktober tahun 1903, seorang mu'alaf Australia yang bernama Muhammad Abdul Haq datang menghadap Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam. Selama percakapan, Hadrat Aqdas bersabda kepadanya bahwa salah satu prinsip kami adalah bahwa kami menjalani kehidupan yang sederhana. Semua kemewahan yang telah dijadikan Eropa sebagai kebutuhan hidup pada masa kini, majelis kami bersih dari hal-hal tersebut. Kami tidak terikat dengan tradisi dan kebiasaan. Kami memelihara setiap kebiasaan hanya sampai batas bahwa dengan meninggalkannya dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan atau dosa. Jangan sampai menimbulkan kesulitan. Jangan sampai menimbulkan dosa. Selain itu, dalam hal makan, minum, duduk, dan berdiri, kami menyukai kehidupan yang sederhana. Inilah standar kerendahan hati yang tinggi yang ingin beliau ciptakan dalam diri para anggota jemaat beliau juga. Sebagaimana di suatu tempat, beliau alaihissalam bersabda, kerendahan hati harus diadopsi. Mempelajari kerendahan hati tidaklah sulit. Apa yang perlu dipelajari darinya? Manusia memang sudah rendah hati dengan sendirinya.
dan dia memang diciptakan untuk kerendahan hati itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kesombongan dan semacamnya semuanya adalah hal-hal yang dibuat-buat. Jika dia menanggalkan kepura-puraan itu, maka dalam fitratnya hanya akan terlihat kerendahan hati. Maka inilah prinsip yang dengannya kedekatan dengan Allah Ta'ala juga dapat diperoleh. Dalam memberikan nasihat untuk mengadopsi kerendahan hati, di suatu tempat beliau alaihissalam bersabda, beruntunglah orang-orang yang menganggap diri mereka paling hina dan kecil dari semua orang, dan berbicara dengan penuh malu, dan menghormati orang-orang miskin dan fakir, dan memperlakukan orang-orang yang rendah hati dengan penuh penghormatan, dan tidak pernah mengolok-olok karena kejahatan dan kesombongan, dan mengingat Tuhan mereka yang Maha Pemurah, dan berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati. Maka aku berulang kali mengatakan bahwa orang-orang seperti itulah yang untuk mereka keselamatan telah disiapkan. Orang yang tidak keluar dari neraka kejahatan dan kesombongan dan egoisme dan keangkuhan dan kecintaan pada dunia dan keserakahan dan kejahatan di dunia ini, dia tidak akan pernah keluar di dunia ini. Artinya, amal perbuatan kebajikan yang dilakukan di dunia ini, itulah yang akan berguna di dunia berikutnya. Beliau bersabda bahwa apa yang harus aku lakukan dan dari mana aku membawa kata-kata yang dapat berpengaruh pada hati kelompok ini, yakni pada orang-orang yang mempercayai saya. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kata-kata seperti itu, dan ilhamkanlah kepadaku pidato-pidato yang memancarkan cahayanya pada hati-hati mereka, dan dengan sifat penawarnya menghilangkan racun mereka. Jiwaku gelisah dengan kerinduan bahwa semoga suatu hari nanti aku melihat dalam jemaatku banyak orang yang benar-benar telah meninggalkan kebohongan dan telah membuat janji yang benar dengan Tuhan mereka, bahwa mereka akan menjaga diri mereka dari setiap kejahatan dan akan menjauhi sepenuhnya dari kesombongan yang merupakan akar dari semua kejahatan, dari kesombongan yang merupakan akar dari semua kejahatan, dan akan senantiasa takut kepada Rabb mereka. Sebagian orang berkeinginan untuk duduk di kursi-kursi depan, terutama pada hari-hari jalsah atau ketika ada acara khusus, pada jalsah dan lain-lain. Umumnya, kadang-kadang ada area hijau atau area-area seperti itu, di mana secara khusus ada keinginan khusus untuk duduk di depan, untuk mendengarkan dekat dengan khalifah, maka itu tidak masalah. Tetapi kadang-kadang ego juga ikut terlibat. Ini tidak seharusnya terjadi, dan karena ini kemudian menimbulkan masalah bagi mereka yang mengatur. Bagaimanapun, dalam menasihati orang-orang yang memiliki keinginan seperti itu, beliau bersabda, manusia seharusnya ketika pergi ke suatu tempat, mereka memilih tempat yang paling rendah untuk dirinya, dan jika dia layak untuk tempat lain, maka tuan rumah sendiri akan memanggilnya dan memberikan tempat kepadanya dan akan menghormatinya. Jika memang harus mendudukan di depan, itu tidak masalah. Ada suatu nizam yang mengatakan kepada kita, silahkan tulis permohonan, kita lihat nanti. Jika nizam tidak mempertimbangkan permohonan atau karena suatu keterpaksaan menolaknya, maka tanpa keberatan apapun, tanpa menimbulkan keluhan dalam hati, seharusnya menerima keputusannya. Kemudian untuk memperoleh cinta Allah, kerendahan hati juga diperlukan. Mengenai hal ini, beliau alaihissalam bersabda, tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh cinta dan keridhaan Allah kecuali dua sifat muncul dalam dirinya. Pertama, menghancurkan kesombongan sebagaimana gunung yang berdiri, yang telah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, jatuh dan menjadi rata dengan tanah. Demikian pula manusia seharusnya menjauhkan semua pikiran kesombongan dan kebesaran, mengambil sikap kerendahan hati, kelembutan dan ketawaduan. Dan yang kedua adalah bahwa terlebih dahulu semua ikatan-ikatan dia terputus sebagaimana gunung yang jatuh menjadi mutasaddian, yakni dalam Al-Quran Syarif disebutkan kata mutasaddian, menjadi hancur berkeping-keping, luluh lantah. Demikian pula ikatan-ikatan sebelumnya yang menjadi sebab kekotoran dan ketidakridhaan ilahi. Semua ikatan itu terputus. Maksudnya adalah ketika hubungan-hubungan lama yang darinya muncul keburukan-keburukan, di dalam dirimu ada hubungan-hubungan yang salah itu, hancurkanlah itu. Bukanlah maksudnya bahwa semua ikatan terputus sehingga kemudian timbul kecenderungan kepada kebaikan, dan sekarang pertemuan-pertemuannya dan persahabatan-persahabatannya dan kecintaan-kecintaannya dan permusuhan-permusuhannya hanya karena Allah Ta'ala. Amal apapun yang dilakukan adalah untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Di suatu tempat, beliau bersabda,
untuk menghindari dosa kepada Allah Ta'ala. Ini adalah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Orang-orang yang terus berdoa dengan kerendahan hati di hadapan Rabb mereka agar kiranya suatu kerendahan hati diterima, maka Allah Ta'ala sendiri menjadi penolong mereka. Mengenai hal ini, beliau alaihissalam menceritakan sebuah hikayat bahwa seseorang yang sangat rajin beribadah, banyak berdoa, dia adalah orang yang sangat rajin berdoa. Dia berdoa mengatakan, "Ya Allah, berikanlah aku kebebasan dari dosa-dosa." Setelah banyak berdoa, dia berpikir bahwa bagaimana caranya agar kerendahan hati yang paling besar bisa terwujud, bagaimana kerendahan hati itu bisa terjadi, apa metodenya. Kemudian setelah berpikir, dia berkata, dia mengetahui bahwa tidak ada yang lebih rendah hati daripada anjing. Dia mulai menangis dengan suara seperti anjing. Seseorang yang lain mengira bahwa ada anjing yang masuk ke masjid. Jangan-jangan ada yang membuat wadahku najis. Maka dia datang dan melihat ternyata hanya orang yang rajin beribadah itu. Tidak ada anjing dimanapun. Akhirnya dia bertanya bahwa di sini ada anjing yang menangis. Aku mendengar suaranya. Siapa tadi? Maka orang yang rajin beribadah itu berkata bahwa akulah anjing itu. Kemudian dia bertanya, mengapa kamu menangis seperti itu? Dia menjawab bahwa Allah Ta'ala menyukai kerendahan hati, oleh karena itu aku berpikir bahwa dengan cara ini kerendahan hatiku akan diterima. Maka bagaimanapun, ini adalah pemikirannya. Sesuai dengan itu dia beramal. Maksudnya adalah agar menjadi makhluk yang paling rendah supaya bisa memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala dengan cara apapun. Mengenai hal yang sama, di suatu tempat beliau bersabda, manusia yang merupakan makhluk yang hina mulai menganggap diri mereka agung karena hasil yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka sendiri. Adalah hasil dari tindakan seseorang yang menciptakan rasa keagungan ini. Kesombongan dan keangkuhan menguasai orang tersebut di jalan Allah. Selama seseorang tidak menganggap dirinya sebagai yang terkecil dari semua makhluk, ia tidak dapat mencapai keselamatan. Sementara menginstruksikan mereka yang memasuki ikrar baiatnya untuk mencapai standar kerendahan hati yang tertinggi, Hadrat Masih Maud Islam menyatakan, baiat ini pada hakikatnya berarti menjual diri sendiri. Berkah dan dampaknya terkait dengan syarat inilah, seperti halnya sebutir benih yang ditanamkan ke dalam tanah. Keadaan awalnya adalah bahwa ia ditanam oleh tangan petani dan tidak ada gambaran tentang apa yang akan terjadi padanya. Ia terkubur jauh di dalam tanah dan tersembunyi dari pandangan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi padanya. Namun jika benih itu unggul dan memiliki kapasitas untuk tumbuh, maka dengan karunia Allah Ta'ala dan melalui usaha petani, ia akan muncul di atas tanah. Kecambah dan tunasnya muncul, dan satu butir menghasilkan ribuan butir. Dengan cara yang sama, seseorang yang memasuki ikrar baiat harus terlebih dahulu mengadopsi kerendahan hati dan kelembutan yang paling tinggi, serta harus memisahkan dirinya dari keegoisan dan hawa nafsunya. Hanya dengan demikian ia menjadi mampu untuk bertumbuh. Namun orang yang mempertahankan keegoisan berdampingan dengan ikrar baiat tidak akan pernah menerima manfaat apapun darinya. Yakni tanpa kerendahan hati tidak ada manfaat dari ikrar baiat. Beliau alaihissalam lebih lanjut menyatakan, semakin banyak kelembutan yang kamu adopsi dan semakin banyak kerendahan hati dan ketundukan yang kamu tunjukkan, Allah Ta'ala akan semakin ridho kepadamu. Beliau alaihissalam lebih lanjut bersabda, orang yang mencari keridhaan Allah Ta'ala melalui kerendahan hati, Allah Ta'ala menjadi ridho kepada mereka. Kemudian menjelaskan apa yang diperoleh melalui kerendahan hati dan kemana kesombongan pada akhirnya membawa seseorang. Mengenai poin ini, beliau alaihissalam menyatakan, pada mulanya Adam melakukan suatu dosa, begitu pula iblis. Namun Adam tidak memiliki kesombongan. Oleh karena itu, ia mengakui kesalahannya di hadapan Allah Ta'ala dan dosanya diampuni. Dari sini, manusia belajar bahwa ada harapan untuk pengampunan dosa melalui taubat. Karena Allah Ta'ala mengampuni Adam, seseorang yang menunjukkan kerendahan hati dan bertobat juga seharusnya berharap bahwa Allah Ta'ala akan mengampuninya. Tetapi iblis menjadi sombong dan dengan demikian menjadi terkutuk karena sesuatu yang tidak ada pada diri manusia. Sifat-sifat yang ada pada iblis tidak ada pada manusia, karena manusia dapat menjadi rendah hati. Orang yang sombong selalu bersiap untuk mengklaim suatu kualitas bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, kerendahan hati tidaklah ada dalam sifat manusia untuk menjadi sombong. Namun demikian, seseorang mulai membuat klaim kebesaran seperti yang dilakukan iblis tanpa alasan apapun. Beliau alaihissalam lebih lanjut menyatakan, para nabi memiliki banyak keistimewaan. Salah satu dari keistimewaan ini adalah penghapusan diri.
yaitu membunuh egonya sendiri. Keserakahan tidak berdiam di dalam diri mereka. Mereka membawa semacam kematian atas diri mereka sendiri. Kebesaran hanya milik Allah Ta'ala semata. Mereka yang tidak bertindak sombong dan sebaliknya mengadopsi kerendahan hati tidak pernah binasa. Kemudian sambil mendorong orang-orang untuk mengadopsi kerendahan hati, Hadrat Masih Maud Islam pernah bersabda, bahkan sekarang masih banyak orang di dalam jemaat yang menjadi marah jika mereka mendengar hal sekecil apapun yang bertentangan dengan keinginan pribadi mereka. Namun sangat penting untuk menekan semua emosi semacam itu agar kesabaran, ketabahan, dan pengendalian diri dapat berkembang dalam sifat seseorang. Seringkali diamati bahwa semua diskusi dimulai atas hal yang sangat sepele, dan setiap orang menjadi sibuk untuk mengalahkan yang lain. Seseorang ingin menaklukkan yang lain sambil memikirkan bagaimana mereka akan menjadi pemenang. Pada saat-saat seperti itu, seseorang harus menjaga dirinya dari dorongan emosional dan demi menghilangkan perselisihan harus dengan sadar memilih kerendahan hati, bahkan dalam hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Seseorang tidak boleh pernah berusaha untuk merendahkan saudara sesama. Jika kita menelaah hal ini dalam kehidupan kita, kita akan menemukan banyak orang yang memiliki rasa kehormatan yang palsu dan bersifat egois. Karena hal ini, perselisihan semakin meningkat. Namun, jika seseorang benar-benar mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala, ia dapat memperoleh keselamatan. Beberapa orang bahkan berusaha untuk menyakiti orang lain. Terkadang mereka dengan penuh niat jahat mengajukan pengaduan, mengatakan bahwa seseorang berbicara buruk kepada mereka selama perselisihan, dan kemudian mereka berusaha untuk melibatkan orang tersebut dalam kasus palsu atau suatu bentuk hukuman, meskipun hal itu dilakukan secara tidak benar. Pada kesempatan lain, sambil menggambarkan keadaan orang-orang yang rendah hati setelah kematian, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, kematian telah ditetapkan bagi setiap orang. Suatu hari setiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat, setiap orang akan menghadapi nasib yang sama. Namun, mereka yang meninggal dalam kemiskinan, bebas dari kepura-puraan, dan dalam keadaan rendah hati serta tawadu, disambut sedemikian rupa sehingga surga itu sendiri seolah-olah maju untuk menyambut mereka, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam telah menyebutkan mengenai Lazarus. Siapakah Lazarus? Kisah ini tercatat dalam Injil Lukas. Ada seorang kaya yang berpakaian jubah ungu dan pakaian halus. Ia mengenakan pakaian berwarna-warni, lembut, dan mewah, serta hidup setiap hari dalam kebahagiaan, perayaan, dan kemegahan. Injil mencatat kisah ini. Ada juga seorang miskin bernama Lazarus, penuh dengan borok dan menderita penyakit kulit. Ia dibaringkan di depan pintu gerbang orang kaya itu dan duduk di sana di luar pintunya. Dia berkeinginan, aku akan mengenyangkan perutku dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya ini, yakni makanan yang tersisa di sana akan mereka buang keluar. Maka aku juga akan memakannya. Bahkan anjing-anjing pun datang untuk menjilati penyakit bisulnya. Dia begitu tidak berdaya dan kurus, sehingga ia sendiri tidak bisa mengusir anjing-anjing itu. Mereka pun datang menjilati luka-lukanya, dan akhirnya terjadilah. Alkitab telah menulis bahwa orang miskin itu meninggal, dan para malaikat membawanya dan menempatkannya di pangkuan Ibrahim. Demikian pula orang kaya itu pun meninggal dan dikuburkan. Di alam ruh, dia mengangkat matanya dalam keadaan diazab. Alkitab menyebutkan, di alam ruh, dia atau orang kaya itu tersiksa azab. Dia mengangkat matanya dan melihat Ibrahim dari jauh dan melihat Lazarus di pangkuannya. Dan ia berseru dengan berkata, wahai Bapak Ibrahim, kasihanilah aku. Utuslah Lazarus untuk membasahi ujung jarinya dengan air dan menyegarkan lidahku. Utuslah Lazarus. Berilah aku juga keselamatan dari azab ini. Setidaknya basahilah jarimu dan letakkan air di lidahku, karena aku tersiksa dalam api ini. Ibrahim berkata, anakku, ingatlah bahwa engkau dalam hidupmu telah menerima kehidupanmu yang baik, sementara itu Lazarus tidak menerima hal selain hal-hal yang buruk. Dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia.
tetapi sekarang dia mendapat penghiburan di sini, sementara engkau tersiksa. Beliau alaihissalam bersabda, jadi kesudahan seperti ini adalah bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Manusia selama dia tidak memperlakukan seorang perempuan tua yang miskin dan tak berdaya dengan akhlak yang sama seperti dia memperlakukan, atau seharusnya memperlakukan seseorang yang berkedudukan tinggi, dan tidak menjaga dirinya dari segala macam kesombongan, keangkuhan, dan ketakaburan, maka dia sama sekali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Ta'ala. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, orang yang sombong atau takabur, ia ingin agar duduk di atas singgasana Tuhan. Oleh karena itu, mohonlah selalu perlindungan dari sifat yang buruk ini. Jika semua janji Allah Ta'ala pun tersedia menyertaimu, tetaplah engkau menempuh jalan yang merendah dan perlihatkanlah kerendahan hati. Karena orang yang bersikap merendahlah yang menjadi kekasih Allah Ta'ala. Maka dari itu, berkenaan dengan sifat tawadhu dan kerendahan hati, beliau menyebutkan sebuah peristiwa dengan bersabda, sifat kerendahan hati atau tawadhu dan kesederhanaan adalah hal yang sangat baik. Seorang yang meskipun dalam keadaan membutuhkan, namun bersikap sombong, maka dia tidak akan pernah dapat mencapai tujuannya. Hendaklah ia mengambil sikap rendah hati. Diriwayatkan bahwa Jalinus, seorang hakim, adalah pelayan di istana seorang raja. Satu kisah lagi disebutkan di sini. Kebiasaan raja adalah memakan benda-benda yang sangat buruk yang membuat Jalinus yakin bahwa raja akan terkena penyakit kulit atau kusta. Makanan-makanannya adalah jenis yang salah. Saat itu pun digaungkan agar jangan menyantap makanan junk food atau makanan yang tidak sehat. Dan di zaman itu pun pasti ada hal-hal seperti itu. Alhasil, Jalinus yakin bahwa hal-hal ini akan membuatnya sakit dan bahkan bisa sampai pada penyakit kulit. Oleh karena itu, dia selalu mencegah raja, tetapi raja tidak berhenti. Karena lelah dengan hal ini, Jalinus melarikan diri dari sana dan pergi ke negerinya. Dia meninggalkan istana raja dan pergi ke negerinya. Beberapa waktu kemudian, tanda-tanda penyakit kulit mulai muncul pada tubuh raja itu. Akhirnya, terjadilah apa yang telah dikatakan oleh Jalinus. Penyakit kusta mulai nampak. Kemudian raja menyadari kekeliruannya, dan dia memilih jalan kerendahan hati. Dia mendudukkan putranya di atas singgasana, sementara dia sendiri mengenakan pakaian lusuh, lalu pergi dari sana, dan sampai kepada Jalinus. Jalinus mengenalinya, dan sikap kerendahan hati sang raja disukai olehnya, yakni sang raja menyadarinya dan datang kepadaku, dan dengan sepenuh tenaga, kemudian dia melakukan pengobatan terhadapnya. Beliau alaihissalam bersabda, dengan sepenuh tenaga dia sibuk untuk mengobatinya, hingga kemudian Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepadanya. Dalam salah satu majelis beliau, ketika menyebutkan ilham beliau, nasihat yang beliau alaihissalam sampaikan disebutkan dalam riwayat berikut ini, bahwa pada waktu salat subuh, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam datang, dan sebelum salat, beliau mengadakan majelis sebentar, yaitu beliau alaihissalam datang sebelum salat subuh, dan mengadakan majelis, dan beliau bersabda mengenai, Inni uhafizu kulla man fid dar, illalladzina alau wastakbaru, yakni sesungguhnya aku akan melindungi orang-orang yang tinggal di dalam ad-dar atau rumah, kecuali mereka yang bersikap tinggi hati dan sombong. Beliau alaihissalam bersabda, dalam hal ini yang dimaksud dengan bersikap tinggi hati dan sombong bukanlah kesombongan karena harta dan kedudukan, melainkan setiap orang yang tidak menghadapkan dirinya kepada Allah dengan kerendahan hati dan kehinaan diri dan tidak menaati perintah-perintahnya, dia termasuk di dalamnya, kendati dia miskin sekalipun. Orang yang akan masuk ke dalam rumah adalah orang yang menunjukkan kerendahan hati. Kemudian pada suatu kesempatan beliau alaihissalam bersabda, ketika manusia memperoleh keberhasilan dan tidak ada lagi keadaan lemah dan musibah yang ia alami, maka orang yang pada waktu itu mengambil sikap merendah dan mengingat Allah, dialah orang yang kamil atau sempurna. Beliau tidak hanya menasihati jemaat dengan sabda-sabda ini saja, melainkan beliau pun menerangkan dan membuktikan hal-hal ini dengan amalan beliau sendiri. Sebagaimana contohnya juga telah saya sebutkan di awal bahwa Allah Ta'ala pun menyukai amal perbuatan beliau alaihissalam. Alhasil, ada beberapa riwayat yang menerangkan tentang amal perbuatan beliau alaihissalam. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu meriwayatkan, Mirza Sultan Ahmad Sahib memberitahu saya bahwa Dada Sahib, yakni kakek, memberikan kursi kepada paman kami, Mirza Ghulam Qadir Sahib,
ketika duduk dalam majelis, yaitu kakek Hadrat Mirza Sultan Ahmad yang merupakan saudara laki-laki tertua Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau mendapat kursi, dan yaitu ketika beliau pergi menemui Dada Sahib, maka beliau mendudukannya di kursi. Sementara itu, ayah saya, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, pergi dan duduk sendiri di atas tikar. Hadrat Masih Maud alaihissalam kapanpun pergi ke majelis itu, beliau duduk di belakang, di barisan tempat orang-orang biasa duduk. Kadang-kadang kakek sahib meminta beliau untuk duduk di atas, maka ayah saya menjawab, saya lebih baik duduk di sini saja. Beliau tidak pernah memiliki keinginan untuk duduk di tempat yang tinggi, melainkan keinginan beliau adalah duduk di antara orang-orang biasa. Sebagaimana sebelumnya beliau telah menasihati bahwa tuan rumah sendirilah yang akan mendudukan. Beliau sendiri selalu mengamalkan hal ini dalam kehidupan. Demikian pula Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan satu lagi riwayat, yakni Qazi Amir Hussein Sahib berkata bahwa kepada saya, suatu kali kami menanyakan kepada Hadrat Sahib, Huzur, dalam hadis disebutkan bahwa semua nabi telah menggembalakan kambing. Apakah Huzur pernah menggembalakan juga? Beliau alaihissalam bersabda, ya, saya suatu kali pernah keluar di ladang. Di sana ada seseorang yang sedang menggembalakan kambing. Orang itu berkata, saya pergi sebentar untuk suatu pekerjaan. Anda tolong jaga kambing-kambing saya. Tapi dia pergi sedemikian rupa sehingga baru kembali di waktu sore hari, dan sampai ia datang kami terus menggembalakan kambing-kambingnya. Seharian beliau menggembalakan kambing-kambing itu, padahal beliau adalah anak bangsawan di daerah itu, seorang anak bangsawan, tetapi beliau tidak menganggapnya sebagai hal yang memalukan. Dan sampai sore hari orang itu yang merupakan petani di bawah daerah beliau, kambing-kambing miliknya rela beliau gembalakan. Demikian pula dalam menyebutkan tentang sifat kerendahan hati beliau alaihissalam, Hadrat Khawaja Abdul Rahman Sahib yang bekerja di kantor Al-Fazal menuturkan, saya telah menjadi penjaga pintu di pintu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya duduk di luar untuk menjaga, untuk menyampaikan pesan dari orang-orang yang datang, atau memberitahu, atau jika ada saja pekerjaan yang perlu dilakukan. Alhasil, saya biasa duduk di luar, di pintu beliau, dan di dalam rumah Huzur. Saya telah menjadi penjaga pintu, dan saya pun sempat tinggal lama di dalam rumah Huzur, dan saya juga kerap masuk ke dalam. Jadi saya tidak pernah mendengar Hadrat Sahib mengucapkan kata apapun selain ji, yakni ya, secara hormat. Kapanpun Hadrat Sahib berbicara dengan saya, beliau selalu berbicara dengan ji. Ketika beliau berbicara, kata ji pasti beliau gunakan. Saya tidak pernah melihat adanya sifat kesombongan dan keangkuhan. Khwaja Sahib berkata, saya tidak pernah melihat adanya sifat keangkuhan dan kesombongan pada diri beliau alaihissalam. Beliau selalu berbicara dengan kelembutan, di wajah beliau selalu ada keceriaan. Saya tidak pernah melihat beliau menarik atau mengernyitkan alis. Tidak pernah di dahi beliau tampak ada kerutan. Saya tidak pernah mendengar bahwa Hadrat Mirza Sahib alaihissalam kepada seseorang menggunakan kata sini atau tu, kau, kata sini atau kau tidak pernah beliau gunakan. Beliau selalu memperlakukan dengan hormat. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu menulis, Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib menceritakan kepada saya bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan rumah apapun. Beliau sendiri membentangkan carpai atau dipan tempat tidur. Beliau mengepel lantai, pekerjaan mengepel dan lain sebagainya pun beliau lakukan. Beliau merapikan tempat tidur, beliau menyapu. Kadang-kadang saat tiba-tiba hujan turun dan saat itu anak-anak kecil masih tidur di atas carpai, Huzur di satu sisi memegang carpai dan di sisi lain seseorang yang lain memegangnya dan bersama-sama membawanya ke dalam beranda. Sekarang ada AC, kipas angin dan sebagainya, namun pada masa itu tidak ada. Oleh karena itu, di musim panas orang-orang biasa tidur di luar halaman, dan di malam hari jika ada angin kencang atau hujan, maka carpai harus diangkat kemudian dipindahkan ke dalam beranda. Maka beliau alaihissalam pun membantu mengangkat carpai anak-anak. Jika seseorang pada saat seperti itu atau di pagi hari ingin membangunkan anak-anak dengan mengguncang-guncang mereka, maka Huzur melarangnya dan bersabda, dengan mengguncangnya dan berteriak secara tiba-tiba seperti itu, anak-anak akan kaget dan takut. Bangunkanlah dengan memanggil secara perlahan. Kemudian Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu juga menceritakan sebuah riwayat, yakni Mirza Sultan Ahmad Sahib menceritakan kepada saya, beliau juga mendengar riwayat ini dari Maulwi Rahim Bakhsh Sahib, bahwa ayah beliau, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, tinggal di luar di Chobara,
yakni kamar di lantai atas. Di sanalah makanan dikirimkan untuk beliau, dan makanan jenis apapun yang disediakan, beliau menyantapnya. Hadrat Mirza Sultan Ahmad Sahib di sini tengah menyebutkan tentang Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni ayahanda tinggal di luar di Chowbara. Ada sebuah kamar yang menjadi tempat tinggal beliau di luar di lantai 2. Di sanalah beliau tinggal dan di sanalah makanan dikirimkan untuk beliau alaihissalam. Ketika beliau berpuasa, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menceritakan bahwa pada masa itu pun makanan yang dikirimkan beliau bagikan kepada orang-orang miskin. Jadi makanan yang dikirimkan ke sana dan jenis apapun makanan yang tersedia, Hadrat Masih Maud alaihissalam memakannya dan beliau tidak pernah mengatakan apa-apa. Kemudian dalam sejarah jemaat terdapat sebuah peristiwa yang sangat terkenal. Ini adalah kisah sebelum pernyataan diri beliau. Ketika Maulwi Muhammad Hussain Batalwi Sahib baru saja menjadi seorang maulwi dan ulama, kemudian kembali dari Delhi ke Batala, maka keriuhan pun terjadi di wilayah tersebut. Pada masa itu, perdebatan ilmiah antara mukallidin yang merupakan pengikut salah satu mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, dan lain-lain. Mereka disebut mukallidin dan ghair mukallidin yang bukan pengikut mazhab fikih manapun seperti golongan ahli hadis dan lain-lain. Ini adalah hal yang umum. Ketika penduduk Batala melihat kegaduhan ini, pandangan mereka tertuju kepada Hadrat Aqdas alaihi salam agar beliau alaihi salam dihadapkan dengannya, yakni dengan Maulwi Hussain Batalwi. Dan orang-orang Batala itu yakin bahwa hanya beliau alaihi salam lah yang dapat membungkam ulama muda ini. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam dengan susah payah dibujuk untuk perdebatan ini. Beliau alaihi salam pada awalnya tidak bersedia, akan tetapi orang-orang sangat mendesak dan beliau akhirnya setuju. Beliau pun diantar untuk perdebatan. Jumlah pendukung yang cukup banyak dari kedua belah pihak pun berkumpul. Orang-orang dari kedua belah pihak berdiri dan berkumpul bersama. Dua kelompok yang berbeda, dan hari ini di sini tertulis, dan hari ini secara khusus kelompok mukallidin dengan alasan yang tepat sangat yakin sejak awal akan kemenangan mereka. Dan memang seharusnya demikian karena hari ini seorang alim ulama yang besar ini, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam, telah dihadirkan untuk berdebat. Golongan mukallidin berpikir, hari ini kami pasti menang karena Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam datang di hari ini karena cengkeraman beliau sedemikian rupa sehingga lawan menjadi tidak berdaya dan tak berdaya seperti burung yang terjerat. Bagaimanapun, ketika beliau alaihissalam tiba di tempat perdebatan, beliau alaihissalam bertanya kepada Maulwi Muhammad Hussain Batalwi Sahib, apa pandangan, pemikiran, dan keyakinan Anda? Tolong jelaskan agar dapat dibantah. Maulwi Muhammad Hussain Batalwi Sahib berkata, menurut saya, Al-Quran Al-Karim adalah yang diutamakan, kemudian hadis, dan sabda Rasulullah SAW yang menurut itu keputusan akan dibuat. Ketika Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam mendengar keyakinan ini dari Maulwi Sahib, beliau alaihissalam bersabda, menurut saya dalam keyakinan dan pandangan Anda tidak ada hal yang dapat dipersoalkan dan dibantah. Orang-orang yang membawa beliau berpikir, dengan cara ini kekalahan kami sudah akan terbayangkan dan pihak lawan akan membunyikan genderang kemenangannya. Beliau alaihissalam telah langsung mengatakan kepada Maulwi Sahib, yakni saya tidak menganggap ada hal yang dapat dipersoalkan. Bagaimanapun juga, Maulwi Sahib harus mendapat sedikit pelajaran, dan di medan perdebatan ini hendaknya pendebat melakukan serangan. Akan tetapi Hadrat Aqdas alaihissalam tidak peduli dengan kebanggaan, kemenangan, ataupun mendapat kekalahan serta kehinaan, dan dengan menunjukkan kerendahan hati dan ketundukan yang sangat tinggi, beliau pun kembali dari sana. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam dalam menyebut peristiwa ini pernah menulis, pada tahun 1868 atau 1869 juga terjadi sebuah ilham yang aneh dalam bahasa Urdu yang layak ditulis di tempat ini. Peristiwa yang menjadi sebab ilham ini adalah bahwa Maulwi Abu Sa'id Muhammad Hussain Batalwi yang pada suatu masa juga merupakan teman sekolah hamba yang lemah ini, ketika baru saja menjadi maulwi atau ulama dan datang ke Batala dan pendapat-pendapatnya terasa berat bagi penduduk Batala, maka saat itu seseorang sangat memaksa hamba yang lemah ini untuk berdebat dengan Maulwi Sahib yang dihormati tersebut tentang suatu perdebatan pendapat dalam masalah agama. Maka atas ajakan dan permintaannya, hamba yang lemah ini pada waktu sore pergi bersama orang tersebut ke rumah Maulwi Sahib yang dihormati itu dan menemui Maulwi Sahib beserta ayah beliau di masjid. Kemudian kesimpulannya adalah hamba yang hina ini setelah mendengarkan pidato Maulwi Sahib yang
dimaksud pada waktu itu, mengetahui bahwa dalam pidato beliau tidak ada hal yang berlebihan yang dapat dipersoalkan. Oleh karena itu, semata-mata karena Allah, perdebatan tersebut pun ditinggalkan. Di malam hari, Allah Ta'ala dalam ilham dan mukhatabat atau percakapan dengannya, dengan mengisyaratkan kepada perdebatan yang ditinggalkan ini berfirman, Tuhanmu ridho dengan perbuatanmu ini, dan Dia akan memberimu keberkatan yang sangat banyak sehingga raja-raja akan mencari berkat dari pakaianmu. Kemudian setelah itu, dalam alam kasyaf, para raja yang sedang menunggangi kuda pun ditunjukkan. Hal ini karena kerendahan hati dan kehinaan ditempuh semata-mata untuk Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Zat Muhsin Mutlak ini, yakni Maha Pemberi Nikmat Hakiki ini, tidak menghendaki untuk meninggalkannya tanpa pahala. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani telah menceritakan peristiwa ini dalam karyanya Hayati Ahmad. Beliau juga menulis sebuah catatan tentang hal ini. Beliau menulis, orang-orang sangat mengetahui gaya umum perdebatan-perdebatan dan keadaan para pendebat. Mereka mengetahui keadaan orang-orang yang berdebat bahwa menerima perkataan pihak lawan atau lawan bicara yang benar dan mengakuinya di depan publik adalah sangat sulit. Saya tidak meremehkan para ulama. Bagi para ulama, menyerahkan jiwa itu mudah. Akan tetapi, jangankan mengakui kesalahan sendiri. Kebiasaan untuk menerima perkataan pihak lawan yang benar dan masuk akal pun sudah tidak ada lagi yang rela melakukannya. Inilah keadaan saat ini juga. Akan tetapi, keadaan Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah larut dalam warna keikhlasan hakiki dan keridaan Allah Ta'ala. Ini juga diketahui bahwa beliau secara tabiat tidak menyukai terjadinya perpecahan di dalam kalangan umat muslimin. Dan mereka meninggalkan upaya mencari kebenaran dan mengucapkan kebenaran apa adanya atas perselisihan yang ada. Kemudian, betapa besar keberanian dan keteguhan hati ini, bahwa kepada orang yang hendak didebat, ia pergi mendatangi rumahnya dan tidak ada keengganan dan keraguan dalam hatinya karena ilmu dan pengaruhnya. Akan tetapi setelah mendengar satu perkataan yang benar dari mulut lawannya, sama sekali tidak dipedulikan apapun apa yang akan dikatakan orang. Yakni khawatir orang-orang akan menyebutnya sebagai penghindaran atau akan menafsirkannya sebagai terpengaruh oleh pihak lawan. Beliau mengakui apa yang benar tanpa memperdulikan apa yang mungkin dikatakan orang. Dengan mengakui kebenaran pernyataan tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam membubuhkan cap beliau padanya. Contoh-contoh tindakan semacam itu tidak dapat ditemukan dimanapun kecuali dalam kehidupan para Nabi alaihimussalam dan para pengikut sejati mereka. Ketulusan dalam agama dan dorongan kuat untuk menghancurkan ego serta nafsu seseorang hanya dapat diberikan oleh karunia Allah Ta'ala. Tanda-tanda penerimaan Allah atas perbuatan ini termanifestasi pada saat itu juga karena Allah Ta'ala memberikan kabar gembira melalui ilhamnya dan seolah-olah menganugerahkan kepadanya sertifikat radhiyallahu anhu. Di dunia ini, seseorang mendambakan untuk semakin diterima dan agar orang-orang berpaling kepadanya. Allah Ta'ala menyatakan sebagai buah dari perbuatan ini bahwa para raja akan mencari berkah dari pakaiannya. Ini adalah suatu masa ketika gagasan untuk menyusun dan mengarang Barahini Ahmadiyah bahkan belum terlintas, apalagi sampai pada titik menyampaikan pendakwaan. Beliau menjalani kehidupan yang tersembunyi dari dunia ini. Beliau telah meninggalkan pekerjaannya, dan meskipun pertimbangan mengenai arah kehidupan di masa depan tidak mengganggu hati dan pikiran beliau sendiri, anggota keluarga tentu saja bertanya-tanya apa yang akan beliau lakukan. Pada saat seperti itulah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerima ilham yang menyatakan bahwa para raja akan mencari berkah dari pakaiannya. Ini terjadi pada saat beliau tidak memiliki apa-apa sama sekali, dan ayah beliau yang terhormat masih hidup pada waktu itu. Singkatnya, beliau berada pada tahap kehidupan di mana seseorang yang duniawi menaruh harapan besar, dan pada usia ketika segala macam ambisi, penghargaan diri, dan keinginan untuk menampilkan diri berada pada puncaknya. Seseorang seringkali bersikeras dan keras kepala dalam mempertahankan posisinya sendiri. Namun di tengah semua faktor ini, Hadrat Mirza Sahib pergi untuk berdebat dengan seorang maulwi yang terkenal, mendengarkan pidatonya, mendapatinya benar, dan membenarkannya. Beliau tidak mempedulikan apa yang akan dikatakan orang, dan tidak pula beliau peduli bahwa orang ini sudah banyak mendapat tentangan karena beberapa keyakinannya, dan bahwa dengan pernyataannya sendiri beliau pada hakikatnya mendukungnya.
beliau tidak mengkhawatirkan bahwa badai cercaan mungkin pula akan menimpa dirinya. Renungkanlah bahwa dalam keadaan-keadaan itu ketika pertempuran sengit sedang berkecamuk antara kaum Hanafi dan kaum non-mukallid, dan untuk mendukung ulama ahli hadis manapun berarti mengundang berbagai masalah yang tak terhitung atas diri sendiri. Hadrat Mirza Sahib mendukung Maulwi Muhammad Hussein Badawi Sahib meskipun beliau telah ditugaskan untuk berdebat melawannya. Menganggap bahwa pengetahuan atau kecakapan Maulwi Abu Sa'id Sahib membuat Hadrat Masih Maud Islam terdiam adalah suatu kebodohan semata. Anggapan semacam itu mungkin sedikit bisa diterima seandainya peristiwa-peristiwa kemudian tidak menghasilkan perdebatan lisan dan tulisan secara langsung dengan Maulwi Muhammad Hussein Badawi. Dan seandainya hamba Muhammad SAW yang gagah berani ini tidak maju untuk menghadapinya dalam suatu pertandingan yang paling serius. Tidak dapat dibayangkan bahwa pada kesempatan itu Hadrat Masih Maud Islam terpengaruh olehnya. Karena peristiwa-peristiwa kemudian membuktikan bahwa Hadrat Masih Maud Islam berkali-kali menantang Maulwi Muhammad Hussein Badawi Sahib, menantangnya dan menjelaskan kepadanya apa yang salah dan apa yang benar dari tindakannya. Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani selanjutnya menulis, tidak pernah dalam keadaan apapun keilmuan atau pengaruh Maulwi itu dapat menanamkan rasa takut dalam diri Hadrat Masih Maud Islam, bahkan hanya untuk sesaat pun. Ini adalah fakta-fakta sejarah dan tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Oleh karena itu, menghibur pikiran semacam itu adalah kebodohan semata. Salah satu-satunya kenyataan yang mendasari kejadian ini adalah ketulusan iman Hadrat Masih Maud Islam. Itulah pengabdian yang tulus dari Hadrat Masih Maud Islam dalam keimanan. Maka ketika beliau alaihissalam menerima pernyataan Maulwi Muhammad Hussein Badawi pada kesempatan itu, beliau tidak melakukannya karena rasa takut kepadanya. Kemudian beliau menantangnya berkali-kali, mengundangnya berulang kali untuk berdiskusi dan mendesaknya untuk datang ke jalan yang benar. Pada suatu kesempatan, Hadrat Masih Maud Islam menulis pucuk surat kepada Maulwi Muhammad Hussein Badawi, menyampaikan kepadanya pesan kebenaran. Namun meskipun menempati kedudukan yang tinggi sebagai seseorang yang diutus oleh Allah Ta'ala, beliau alaihissalam mengungkapkan kerendahan hati dan kelemah lembutan yang paling tinggi mengenai dirinya sendiri. Beliau alaihissalam menulis, saudaraku yang terhormat dan mulia, Maulwi Sahib, semoga Allah Ta'ala melindungi Anda. Surat Anda telah diterima. Beliau juga menulis salam di awal surat tersebut, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hal yang sangat menyulitkan bagi hamba yang hina ini adalah bahwa kesehatan saya seringkali memburuk secara tiba-tiba sedemikian rupa sehingga kematian tampak berada di hadapan mata saya. Selain itu, suatu tingkat kesakitan tetap menyertai saya siang dan malam. Jika saya terlibat dalam percakapan yang panjang, serangan penyakit pun dimulai. Jika saya memaksakan diri dalam pemikiran yang mendalam, kondisi yang sama pun menguasai saya. Ketika surat Anda yang terakhir tiba, tampaknya surat itu telah ditulis bersama dengan Maulwi Abdul Jabbar Sahib, yaitu mereka berdua telah bekerja sama dalam menulisnya. Oleh karena itu, sebuah balasan pun disiapkan dengan cara demikian. Hamba yang hina ini hampir sepenuhnya tidak berdaya akibat parahnya penyakit. Pada saat itu beliau sangat sakit, di mana kekuatan bagi saya untuk terlibat dalam perdebatan lisan maupun tulisan. Pada saat ini saya tidak memiliki kekuatan untuk terlibat dalam perdebatan. Hanyalah melalui karunia Allah Ta'ala, sehingga ketika ketiga risalah ini ditulis, yakni Fatah Islam, Taudih Maram, dan Izalah Awham, bahkan risalah-risalah ini pun disusun sedemikian rupa sehingga dalam kebanyakan kasus, orang lain yang menuliskan apa yang hamba yang hina ini dikte, dan hanya jarang terjadi bahwa saya menulis sesuatu dengan tangan saya sendiri. Saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk merevisi dan menyempurnakan susunan kata-kata dengan semestinya. Pengetahuan Anda tentang hadis sangatlah luas. Beliau menyapa Maulwi Sahib bahwa meskipun beliau telah menulis buku-buku ini, namun Maulwi Sahib adalah seorang ulama hadis yang hebat. Sedangkan hamba yang hina ini adalah seorang yang tidak terpelajar dan bodoh. Saya tidak memiliki ibadah, tidak pula latihan-latihan rohani. Masih Maud Islam mengungkapkan kerendahan hati beliau yang paling dalam. Tidak pula ilmu pengetahuan maupun kecakapan apapun. Singkatnya, saya tidak memiliki apapun sama sekali. Namun demikian, ada perintah dari Allah Ta'ala, dan itu jelas serta pasti. Maka hamba yang lemah ini pun menyampaikannya. Apakah seseorang menerimanya atau tidak, itu bergantung pada penilaian dan pemahaman dirinya sendiri. Hadrat Masih Maud Islam menyampaikan pesan ini kepadanya dengan kerendahan hati yang paling dalam. Sebuah surat lain yang diterbitkan dari Hadrat Masih Maud Islam yang ditujukan kepada Hadrat
Munshi Ahmad Jan Sahib juga menggambarkan kerendahan hati dan kelemah lembutan beliau alaihissalam. Beliau alaihissalam menulis, "Sahabatku yang terhormat dan mulia, saya telah menerima surat Anda. Saya tidak dapat mengungkapkan rasa syukur yang memadai atas karunia-karunia Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada hamba yang lemah ini sahabat-sahabat yang begitu tulus dan berdedikasi, yang keberadaan mereka saja sudah menjadi sumber kehormatan dan kebanggaan bagi diri yang tidak berarti ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Anda dalam kebahagiaan dan kemakmuran, serta membalas perhatian Anda yang tulus dari lubuk hati terhadap perkara ini. Hamba yang lemah ini sungguh tidak berdaya dan tidak berarti. Sepenuhnya hanyalah melalui karunia dan kemurahan hati yang maha penyayang, sehingga dia terus mencurahkan karunia yang berlimpah kepada diri yang tidak layak ini tanpa sedikit pun jasa atau hak dari pihak saya. Dia sedang menganugerahkan karunia yang sangat agung. Dia mendapati cacat demi cacat pada diri saya, namun tetap memberikan kebaikan demi kebaikan. Dia melihat kesalahan demi kesalahan, namun terus melimpahkan berkah demi berkah. Sungguh, dia maha penyayang dan maha pemurah. Dari mana saya bisa menemukan kata-kata untuk mengucapkan syukur atas karunia-karunia-Nya? Hamba yang rendah ini bukanlah apa-apa, hina, tidak berdaya, dan sama sekali tidak memiliki apapun. Dia mendapati saya di dalam debu dan mengangkat saya, yakni Allah Ta'ala mendapatinya seolah-olah berada di dalam debu, lalu mengangkat derajatnya. Dia mendapati saya sama sekali tidak layak, namun tetap menutupi kekurangan-kekurangan saya, melihat kelemahan saya. Dia menganugerahkan kekuatan kepada saya, melihat kebodohan saya. Dia melimpahkan ilmu pengetahuan kepada saya. Semua ilmu yang dimilikinya diberikan kepadanya oleh Allah Ta'ala. Dia telah menurunkan karunia-karunia-Nya kepada diri saya, yang mana saya tak sanggup untuk menghitungnya. Salah satu perwujudan dari antara karunia-karunia-Nya adalah bahwa Dia telah menanamkan rasa kasih sayang terhadap hamba yang hina ini di dalam hati saudara-saudara yang mulia seperti Anda sekalian. Harapan saya adalah melalui kemurahan hatinya yang berkelanjutan, Dia akan mempererat ikatan cinta ini dan mencurahkan karunia-Nya kepada semua orang yang telah Dia gabungkan ke dalam jemaatku ini. Yakni Allah Ta'ala akan menganugerahkan kemajuan kepada mereka yang telah masuk ke dalam jemaat. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani ketika menerbitkan surat ini menulis dalam sebuah catatan, dari surat ini tampak jelas bahwa betapa hati Hadrat Masih Maud alaihissalam dikuasai sepenuhnya oleh kecintaan dan keagungan ilahi. Kesempurnaan kerendahan hati beliau, kesederhanaan beliau, dan ketundukan beliau juga sangat kentara. Ruh rasa bersyukur atas karunia-karunia dan anugerah-anugerah ilah inilah yang berbicara di dalam diri beliau. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan diri beliau sebagai misil al-Masih, yakni kedatangan al-Masih yang semisal dengan Isa, Maulwi Muhammad Hussein Batalwi Sahib lantas memulai penentangan yang keras dan dengan cara yang sangat sombong mulai menulis surat-surat kepada Huzur alaihissalam dengan menggunakan kata-kata dan sebutan yang tidak pantas. Dan dalam majalahnya, yakni Isya'atus Sunnah juga, ia mulai menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan adab dan kesopanan dan mengumumkan, ini adalah sebuah fitnah dan aku akan menghancurkan jemaat ini sehancur-hancurnya. Bahkan ia menulis, sebagaimana aku telah mengangkatnya ke langit, demikian pula sekarang aku akan menjatuhkannya ke bumi. Yakni na'udzubillah, Maulwi Muhammad Hussein dengan memberikan pujian-pujian telah mengangkat Hadrat Masih Maud alaihissalam ke langit, lalu dia mengatakan, sekarang aku akan menjatuhkannya. Maulwi Sahib beranggapan bahwa review atau ulasan yang ditulisnya tentang kitab Barahin Ahmadiyah seolah-olah telah mengangkat Hadrat Masih Maud alaihissalam ke langit. Akan tetapi, sebagai jawaban atas semua kata-kata kasar, ucapan takabur, dan surat menyurat ini, Huzur alaihissalam menunjukkan kesabaran, kerendahan hati, dan sikap merendah yang sedemikian rupa sehingga bahkan melampaui kesabaran Hadrat Isa al-Masih dari Nazaret. Di sini cukup diperlihatkan satu saja surat Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada Maulwi Sahib agar tampak jelas bahwa dalam menghadapi kata-kata kasar dan kesombongannya, di dalam hati Huzur alaihissalam terdapat lautan simpati, kebaikan, dan kerendahan hati beliau. Oleh karena itu, beliau menulis dengan menyapa Maulwi Sahib, surat karunia dari Anda telah sampai. Surat Anda telah diterima. Meskipun Tuhan yang Maha Mulia adalah Maha mengetahui bahwa hamba yang lemah ini adalah diutus olehnya, dan dalam perkara-perkara di mana terdapat kekhawatiran tersebarnya fitnah bagi masyarakat umum, bahwa selama belum ditampakkan dengan nyata secara yakin dan sempurna, maka ini tidak pernah saya ucapkan dengan lisan. Akan tetapi dalam hal ini pasti ada hikmah dari Tuhan yang Maha Mulia.
dalam perkara turunnya Isa Al-Masih ini yang tidak memiliki kaitan dengan asal dan inti Islam, yaitu hakikat dan intisari Islam, dan hakikat sebenarnya tentang ini telah dibukakan kepada seorang Muslim yang seharusnya juga diperlakukan secara husnuzon atau prasangka baik atas dasar persaudaraan. Anda yang terhormat ini justru terdorong untuk menulis secara menentang. Pertama-tama, seharusnya ketika saya mengatakan bahwa Nabi Isa telah wafat, Anda semua seharusnya mendukung saya dalam kedudukan saya sebagai seorang Muslim. Akan tetapi, Anda memulai kata-kata permusuhan. Beliau alaihissalam bersabda, Anda yang terhormat ini telah terdorong untuk menulis secara menentang, namun saya tahu bahwa dalam hal ini, niat Anda pasti baik. Mungkin ini dilakukan dengan niat baik, dan meskipun saya mengeluhkan ketergesa-gesaan Anda yang menunjukkan sikap terburu-buru, Anda menggunakan kata-kata seraya tergesa-gesa. Dan ini saya nyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun saya berprasangka baik terhadap niat Anda. Meskipun demikian, saya tetap berprasangka baik kepada Anda. Dan saya menganggap Anda adalah lebih baik daripada kebanyakan ulama pada masa kini. Bahkan jika Anda tidak gusar dalam hal upaya-upaya perjuangan demi Allah, saya justru menganggap Anda lebih baik daripada Maulwi Nazir Hussein. Meskipun saya mengeluhkan hal-hal ini kepada Anda, namun karena kejernihan batin Anda, saya mencintai Anda. Jika saya tidak diakui, maka saya akan menganggap bahwa inilah yang telah ditakdirkan untuk saya. Saya tidak ada hubungannya dengan kemenangan dan kekalahan, melainkan tujuan saya adalah penghambaan dan ketaatan terhadap perintah. Tujuannya adalah ketaatan terhadap perintah, bukan mengenai apakah saya memperoleh kemenangan atau tidak. Allah Ta'ala telah memerintahkan saya untuk melakukan ini. Dalam ketaatan kepadanya, saya melakukan ini. Saya telah menyatakan diri saya. Saya mengetahui bahwa dalam perbedaan pendapat ini, niat Anda pasti baik, tetapi menurut saya lebih baik jika Anda terlebih dahulu berbicara dengan saya, dan setelah menelaah kitab-kitab saya, yaitu Risalah Salasah, yakni rangkaian 3 buku, yang terdiri dari Fatih Islam, Taudhih Maram, dan Izalah Auham, barulah kemudian menulis sesuatu. Saya tidak merasa sedih atau duka sedikit pun bahwa seorang sahabat seperti Anda siap untuk menentang, karena perbedaan pendapat ini juga akan demi kebenaran. Anda mungkin berjuang demi kebenaran, tetapi bacalah dulu kitab-kitab saya. Sekarang saya memiliki kesehatan untuk bertemu dengan Anda. Kesehatan saya baik-baik saja. Saya dapat datang untuk bertemu. Jika Anda datang untuk bertemu di Batala, maka meskipun saya sakit dan menderita pusing kepala yang sedemikian rupa sehingga salat pun tidak dapat dilakukan dengan berdiri, namun dengan tersandung-sandung, saya tetap akan sampai kepada Anda. Kesehatan saya cukup untuk dapat melakukan perjalanan, tetapi bagaimanapun juga saya mengalami sakit kepala dan pusing, namun saya tetap berusaha untuk datang. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis dalam sebuah surat lain kepada Maulwi Muhammad Hussein Badawi, saya berharap jika Anda tidak marah menurut pendapat hamba yang lemah ini, dalam tulisan Anda kepada saudara kami Maulwi Hakim Nuruddin Sahib, di dalamnya terdapat sejumlah ungkapan yang sedemikian rupa keras. Dalam surat yang ditulis oleh Anda kepada Hakim Maulwi Nuruddin Sahib, Anda telah menggunakan kata-kata yang sangat keras. Allah Ta'ala senantiasa menyukai kerendahan hati dan ketundukan, dan akhlak para ulama terhadap saudara-saudaranya haruslah berada pada derajat yang paling tinggi. Akhlak haruslah baik, agama yang untuknya dicurahkan segala kepedulian dan upaya pembelaan di siang dan malam. Agama apakah itu? Hanya ini, yakni semua keadaan dan perbuatan kita, gerak dan diam kita, menjadi sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Menurut pendapat saya, di antara semua pencapaian akhlak, sebagaimana Allah Ta'ala sedemikian rupa sangat menyukai tawadu, kerendahan hati, dan setiap corak ketundukan yang adalah berlawanan dengan kesombongan, sesungguhnya tidak ada cabang akhlak yang Tuhan sedemikian rupa sukai seperti ini. Saya ingat bahwa pada suatu ketika hamba yang lemah ini bercakap-cakap dengan seorang Hindu yang sangat tidak beragama, dan dia menggunakan kata-kata yang sangat merendahkan untuk menghina agama yang teguh ini. Karena gejolak untuk membela agama, hamba yang lemah ini lantas sedemikian rupa menempuh ayat Waghluz alaihim, yakni bersikap keraslah terhadap mereka. Namun karena sikap keras itu menjadikan seseorang sebagai sasaran, maka saya menerima ilham dalam ucapanmu terdapat kekerasan. Diperlukan kelembutan atau rifkun, diperlukan kelembutan. Meskipun saya telah memberikan jawaban kepadanya, Allah Ta'ala tetap berfirman kepada saya, bersikaplah lemah lembut. Jika kita melihat dengan adil, apakah ukuran diri kita ini dan apakah ukuran ilmu kita ini, jika seekor burung mematuk di lautan, yakni mematuk dengan paruhnya, apa yang akan berkurang darinya?
Jika seekor burung minum air dari lautan, mematuk dengan paruhnya, apa yang akan berkurang darinya? Bagi kita juga adalah lebih baik bahwa sebagaimana kita sejatinya adalah manusia yang khaksar atau serupa dengan tanah dan debu, maka tetaplah kita menjadi debu. Ketika junjungan kita SAW tidak menyukai adanya kesombongan dan keangkuhan dari diri kita, lalu mengapa kita melakukannya? Bagi kita, kehinaan adalah lebih baik daripada kehormatan yang menjadikan kita sasaran kemarahan. Lebih baik kita dihinakan daripada membuat Allah Ta'ala murka. Jadi, setiap ucapan dan perbuatan beliau alaihissalam adalah penuh dengan ungkapan kerendahan hati. Hanya ada satu pencarian beliau, yaitu agar bagaimana keridhaan Allah Ta'ala diraih, agar pesannya dapat disebarkan kepada dunia, agar keesaannya dapat ditegakkan. Kepada kita juga beliau alaihissalam telah berulang kali memberikan nasihat yang sama, yakni, tempuhlah jalan kerendahan hati, karena di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian. Dan hal inilah yang akan mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik untuk menempuh jalan-jalan kerendahan hati. आज की राहों को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر